Saudara, hari ini kita akan memikirkan sebuah judul khotbah, yaitu ketika badai menerpa, Tuhan lakukan apa? Tema ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat besar. Mungkin saudara juga sedang bertanya, ketika badai menerpaku, ketika badai menimpaku, Tuhan lakukan apa? Ada orang yang diterpa badai, diterpa oleh gelombang hidup dan bahaya hidup, mungkin sangat-sangat gawat dan bahaya, ibarat kapal yang bocor dan menunggu waktunya tenggelam. Atau ibarat yang disebut telur di ujung tanduk, tinggal tunggu jatuh dan pecah. Misalnya mungkin uang saudara kehabisan, hanya tinggal makan sehari saja. Atau keluarga saudara hampir hancur, berantakan. Atau saudara kena sakit penyakit yang mematikan, mengancam nyawa. Atau bisnis saudara yang gagal. Dan berbagai macam bahaya-bahaya lainnya di dalam kehidupan ini. Dan mungkin saudara berteriak, Tuhan engkau di mana? Tuhan engkau lakukan apa ketika badai dan bahaya itu menimpa aku? Saudara, kita tahu pada umumnya manusia itu melakukan apa kalau ada badai dan bahaya? Kalau ada kegagalan dan kehancuran. Misalnya ada orang yang hanya gigit jari saja. Atau ada orang yang tunduk saja melihat ke lantai. Tidak ada semangat hidup. Atau ada orang yang mengurung diri. Atau minum-minum alkohol untuk mencoba melupakan semua itu. Atau minum obat bius. Atau ada juga yang berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara. Tapi pertanyaan kita ialah apa yang Tuhan lakukan? Ketika badai menerpa, ketika ada bahaya, apa yang Tuhan lakukan? Allah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan lakukan? Oh, kalau Tuhan tertidur, mampuslah kita. Kalau Tuhan ketawa-ketawa saja, celakalah kita. Kalau Tuhan cuek dan lipat tangan saja, gawatlah kita. Kalau Tuhan geleng-geleng kepala, hancurlah kita. Oh, apa yang Tuhan lakukan ketika badai dan bahaya menerpa? Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari beberapa peristiwa dalam catatan Alkitab. Yang pertama, Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, ini adalah peristiwa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa. Firaun yang memberi izin bangsa Israel keluar dari Mesir kemudian berubah pikiran. Dia menyesal, dia mengutus seluruh pasukan tentaranya yang kuat dengan kereta berkuda dan senjata lengkap untuk mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel terjepit antara Laut Merah dan tentara Mesir. Pasukan Mesir, saudara, jumlah mereka kira-kira 500 juta, banyak sekali. Firaun terkenal sadis, licik, kuat, pasukannya hebat. Jelas sekali Israel dalam bahaya besar. Tapi Musa berkata, diam dan tenang saja. Sebab Tuhan Allah yang akan berperang untuk kamu dan akan selamatkan kamu. Benar saja saudara, cerita akhirnya adalah Israel selamat. Menyeberang Laut Merah dan bebas dari perbudakan Mesir yang kejam. Seluruh pasukan Mesir, tentara berkuda dengan senjata lengkap, mati tenggelam di Laut Merah. Saudaraku, ketika Israel diam dan tenang di hadapan Tuhan,
Mereka berikan kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak. Tuhan ada di tengah-tengah antara umat Israel dan pasukan Mesir. Jadi yang terlihat oleh umat Israel yang 1,5 juta itu adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha kuat. Lebih kuat dari seluruh pasukan Mesir itu. Dan Tuhan berperang untuk mereka dan mereka selamat. Saudaraku, izinkan saya bertanya, ketika badai menerpa hidup saudara, apa yang saudara lihat di hadapanmu? Saudara lihat badai yang menakutkan? Atau saudara melihat Tuhan yang lebih besar dari badai hidupmu? Siapa atau apa yang ada di tengah-tengah antara kamu dan badai yang berbahaya itu? Kalau saudara melihat badai yang berbahaya itu, maka ketakutan akan menguasai hidup saudara. Tetapi jika saudara melihat Tuhan di tengah-tengah antara saudara dan badai, maka yang saudara lihat adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuat, yang maha baik. Sebab itu saudaraku, taruhlah Tuhan di antara hidupmu dan badai hidup yang mengerikan dan menakutkan itu. Saudara, ketika saudara tidak tahu harus berbuat apa, ingatlah untuk berdiam diri dan tenang di hadapan Tuhan. Lihatlah Tuhan yang maha besar dengan mata imanmu. Jangan melihat dengan mata ketakutan. Jangan khawatir, jangan gusar, jangan panik, dan jangan gelisah. Berilah kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak dan berperang bagimu. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang petani yang suatu hari pergi ke kota mencari pemilik dari sebuah restoran. Dan dia berkata kepada pemilik itu, "Saya ada kodok yang jumlahnya 1 juta ekor. Apakah engkau mau membelinya?" Lalu pemilik restoran mengatakan, "Kodok 1 juta ekor, kamu dapat dari mana?" Lalu petani bilang, "Di belakang rumahku ada sebuah kolam yang besar. Dan kodoknya banyak sekali. Mungkin ada 1 juta ekor." Pemilik restoran mengatakan, "Baiklah. Mulai minggu depan, setiap 2 minggu kamu antarlah 500 ekor kodok. Dan saya akan membelinya." Pak petani pulang, kemudian setelah 2 minggu kemudian, dia balik lagi ke restoran itu. Dengan rasa malu-malu, dia bertemu dengan pemiliknya, dia bilang, "Maafkan saya, ternyata saya cuma bisa menangkap 2 ekor. Lalu pemiliknya mengatakan, "Kamu katakan ada 1 juta ekor." "Ya, saya minta maaf, ternyata saya salah. Kodok yang malam hari mengganggu dengan suara-suaranya yang ribut, saya kira ada 1 juta ekor. Tapi ternyata setelah dicari, cuma ada 2 ekor saja. Maafkan saya." Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi humor yang mengajar kepada kita bahwa ketika badai menerpa, seringkali ada suara-suara yang membuat kita khawatir, takut, panik, gelisah, stres, dan mungkin semakin down. Seolah-olah ada 1 juta suara yang akan menjatuhkan kita, yang akan membuat kita lebih susah, lebih sedih, dan lebih takut, lebih mengerikan. Ingatlah, mungkin sekali itu hanya ibarat 2 ekor kodok yang bersuara mengganggu di malam hari yang gelap. Dan seringkali kalau malam hari itu, ketika kegelapan tiba, hati manusia lebih gelisah dan lebih takut, bukan? Sebab itu buanglah semua suara-suara yang menambah kekhawatiran ketika badai menerpa. Suara-suara yang berkata, "Bagaimana kalau titik-titik?" Lalu muncul di pikiran dan di hati saudara hal-hal yang lebih buruk. Bagaimana kalau begini yang lebih buruk? Bagaimana kalau begitu yang lebih buruk, yang lebih bahaya, yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan? Saudara, buang semua suara-suara yang mengganggu itu. Jangan biarkan suara-suara itu mengaburkan pandangan iman saudara. Mata iman saudara untuk melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Melihat Tuhan Yesus yang lebih besar, lebih berkuasa,
lebih hebat, lebih kuat dari semua bahaya dan semua badai yang menimpa hidup saudara. Tuhan Yesus sesungguhnya lebih besar dari semua ketakutan dan kekhawatiran yang ada pada saudara. Segeralah mendekatkan diri kepada Dia. Segeralah mendekatkan diri kepada Tuhan yang sudah bangkit bagimu, yang hidup selama-lamanya. Peganglah firman Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Yang kedua, kitab Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 11. Keluaran 17 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, ini adalah peristiwa ketika Israel harus menghadapi musuh besar yang kuat, yaitu bangsa Amalek. Amalek terkenal bangsa yang sadis, yang kejam, yang kuat, yang hebat, yang selalu menang di dalam peperangan. Musa sebagai pemimpin besar waktu itu, dia tidak turun ke lapangan ikut menghadapi Amalek. Sebab Tuhan perintahkan dia, Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung. Dan meminta Musa mengangkat tongkat Allah. Dan Tuhan akan berperang untuk mereka. Maka Tuhan turun tangan ketika Musa angkat tangan. Tuhan turun tangan menguatkan pasukan Israel dalam berperang. Tapi ketika tangan Musa menjadi lelah. Ketika Musa kelelahan dan menurunkan tangannya. Maka Israel menjadi lemah. Dan dipukul oleh bangsa Amalek. Segera Harun dan Hur mengangkat tangan Musa, menopangnya. Bersama-sama mereka mengangkat tongkat Allah itu sampai matahari terbenam dan firman Tuhan mengatakan, Israel menjadi kuat, Israel menang dan Tuhan berperang untuk mereka. Dan seluruh bangsa Amalek dikalahkan dan dibinasakan. Saudaraku, ini adalah strategi yang aneh bukan? Tapi sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh adalah kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah fakta sejarah. Di mana Tuhan yang berperang untuk umatnya ketika doa dipanjatkan kepada Tuhan. Ketika Musa, Harun dan Hur mengangkat tangan dan berserah total kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan. Tuhan yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih baik, lebih berkuasa menolong umatnya dari semua badai dan bahaya yang ada. Saudaraku, jika Bapak saudara berpesan, Nak, kalau butuh bantuan panggil Bapak ya. Nah, jika saudara sedang digebuk oleh orang lain dan ayah saudara dekat di situ, apa yang saudara lakukan? Jelas saudara akan panggil Bapak saudara, bukan? Apalagi kalau saudara tahu bahwa Bapa di sorga yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari semua musuh, dari semua badai, dari semua bahaya. Masakan saudara tidak panggil Bapa di sorga untuk turun tangan? Permisi tanya, bagaimana kehidupan doamu selama ini? Apakah saudara mulai kelelahan dalam berdoa? Mulai jenuh, mulai bosan, mulai tidak serius, mulai tidak disiplin, asal ada saja, atau malah sudah kering dan tidak berdoa sama sekali. Mari belajar dari Musa, Harun dan Hur, terus tekun berdoa, terus saling mendoakan. Sebab itu saudaraku, doa pribadi itu sangat penting. Tapi juga persekutuan doa bersama itu, saling menopang dalam doa itu sangat-sangat penting. Maka Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha ajaib akan berperang untuk kita. Jauh melampaui apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Itu firman Tuhan.
Saudara, saya pernah membaca cerita tentang 3 orang pengkhotbah yang berdiskusi soal doa yang bagaimana doa yang baik dan efektif. Sementara itu ada seorang tukang telepon yang sedang memperbaiki kabel-kabel di dekat mereka. Kemudian dia ikut mendengarkan diskusi mereka. Pengkhotbah pertama berkata, bagi saya doa yang paling baik dan efektif adalah ketika berlutut dengan serius di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab dan mendengarkan. Lalu pengkhotbah yang kedua mengatakan, bagi saya doa yang paling efektif dan paling baik bukan berlutut. Posisinya harus berdiri dan angkat tangan ke sorga. Maka Tuhan akan turun tangan dan bekerja. Itu yang paling baik dan paling mantap. Lalu pengkhotbah yang ketiga mengatakan, kamu dua-duanya tidak benar. Yang paling efektif dan paling baik posisi doa itu adalah ketika kita tengkurap di hadapan Tuhan. Menyembah Dia sampai muka kita ke tanah. Di situ Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Si tukang telepon yang dari tadi mendengar diskusi mereka, dia mulai gak tahan. Sebab dia sedang tergantung di atas tiang telepon itu dan sedang bekerja. Badannya terbalik. Kemudian tukang telepon itu berkata, hei kawan-kawan, dengar ya, bagi saya doa yang paling efektif, paling benar, dan paling baik adalah ketika kamu tergantung di atas seperti saya. Dan nyawamu terancam oleh bahaya. Di situ kamu doanya paling efektif dan paling baik. Saudaraku, ini adalah sebuah cerita humor saja. Tapi humor ini ada betulnya. Memang pada umumnya kalau manusia dalam bahaya, dalam ketakutan, dalam badai yang menerpa, manusia baru bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Biasanya kita lebih serius berdoa, lebih sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Bahkan berdoa sampai mengalirkan air mata, waktu susah, waktu bahaya, waktu gawat bukan? Tapi saudaraku, tentunya doa yang efektif bukan tergantung situasi. Bukan tergantung kondisinya bagaimana atau posisinya bagaimana. Bukan tergantung waktunya atau besar kecil masalahnya. Tapi doa yang efektif dan yang benar adalah soal relasi kita dengan Bapa di sorga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Soal hati kita. Soal hubungan batin. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati. Bicara dengan Tuhan tanpa curiga, tanpa ragu, tanpa khawatir. Ada sebuah penyerahan yang total. Itulah yang tadi kita pelajari dari Musa ketika dia angkat tangan. Ini memberikan sebuah simbol penyerahan yang total. Memberikan sebuah simbol membuka ruang dan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Untuk berperang, untuk bertindak bagi mereka. Saudaraku, itu yang Tuhan lakukan ketika umatnya menghadapi badai, menghadapi bahaya. Tuhan turun tangan dan berperang untuk umatnya. Yang ketiga, dari 2 Tawarik 20 ayat 22 sampai 23. 2 Tawarik pasal 20 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah saudaraku, konteksnya ini adalah peristiwa yang terjadi ketika Raja Yosafat dari Yehuda berhadapan dengan musuh yang kuat, yang kejam, yang sadis, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon, ditambah dengan penduduk pegunungan Seir. Lalu
Raja Yosafat berdoa minta pertolongan kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, mata kami tertuju kepadamu." Saudara bisa lihat di ayat 12b. Kemudian melalui Yehaziel, imam Lewi, Allah berkata kepada dia bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Umat Israel diminta untuk bernyanyi, memuji Allah dengan sorak-sorai. Akhirnya saudara, semua musuh mereka saling bunuh-membunuh setelah penduduk Seir dikalahkan dan Yehuda menang. Selama 3 hari Yehuda mengumpulkan jarahan dan pada hari keempat mereka masih meneruskan memuji Tuhan di lembah pujian lalu kembali ke Yerusalem. Saudaraku, ini juga adalah sebuah strategi yang aneh, bukan? Ketika badai menerpa, ketika bahaya menerpa, Tuhan memerintahkan mereka memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Ketika pujian dinaikkan, Allah berkenan turun tangan untuk berperang bagi umatnya. Saudaraku, dari ketiga peristiwa yang kita baca dari firman Tuhan, kita pelajari dari firman Tuhan, ada kesimpulan yang sama. Kembali kepada pertanyaan kita yang semula, ketika badai menerpa, Tuhan lakukan apa? Jawabannya, Tuhan berperang untuk kita. Saudaraku, tugas Tuhan adalah berperang untuk umatnya. Berperang untuk kita anak-anaknya yang sudah diselamatkannya. Dia berjanji akan memelihara, berperang untuk kita sampai titik yang penghabisan. Tugas kita adalah diam dan tenang dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera akan turun dalam hati dan jiwa kita. Tugas kita adalah berdoa dengan penyerahan yang total. Tanpa curiga, tanpa khawatir, tanpa takut, tanpa gelisah. Tapi percaya penuh dan total. Tugas kita adalah bernyanyi dan memuji Tuhan. Dengan sorak-sorai dan dengan segenap hati. Sebab itu saudaraku, jangan mempertanyakan Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Jangan mengatur Tuhan untuk melakukan ini dan melakukan itu. Jangan khawatir dan bertanya bagaimana kalau titik-titik, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jangan lakukan itu, tapi lakukan firman Tuhan. Walaupun kadang-kala tidak masuk akal. Lakukan perintah Tuhan untuk berdoa dan menantikan Tuhan dengan penuh percaya tanpa curiga. Dan mendekatkan diri kepada Tuhan, merasakan damai sejahtera dan ketenangan yang sejati. Seperti Pemazmur 62 ayat 6-9 berkata kepada kita, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudaraku, suatu hari saya pernah melayani bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan. Dia bernama Christine Liu, ini di Dallas, waktu itu sama-sama di Dallas beberapa tahun lalu. Dia pernah kesaksian, dia katakan suatu kali dia pelayanan di Cina. Dan waktu itu paspornya hilang di gereja. Dicari-cari gak ketemu. Lapor kepada polisi dan sudah mencari berjam-jam gak ketemu. Dia was-was juga. Tapi Christine kemudian berkata, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bernyanyi untuk Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan bekerja dengan kuasanya. Benar. Gak berapa lama kemudian ada seorang bapak yang mengaku dia kenal kepala polisi di sana. Dan kemudian diaturlah mereka bisa berangkat ke Beijing untuk mengurus paspor yang baru dan visa yang baru. Tapi kemudian sampai di sana dia katakan waktunya perlu 2 minggu. Wah, ini mustahil, 2 minggu lama sekali. Lalu Christine juga bilang, aku percaya
bahwa Tuhan akan buka jalan yang ajaib. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap bernyanyi untuk Tuhan. Dan benar, gak berapa lama kemudian mereka dapat kabar bahwa paspor dan visanya bisa selesai dalam 2 jam. Ajaib sekali. Harus tunggu 2 minggu, sekarang tiba-tiba jadi 2 jam. Dan Christine mengatakan demikian. Kadangkala kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan adanya badai dan bahaya yang mengancam. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan itu bisa disandari. Dan Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang bisa bekerja melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi tetaplah bersyukur dan memuji nama Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah kesaksian yang menguatkan iman kita, bukan? Saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini menghibur hati yang sedih, menguatkan iman yang lemah, dan meneguhkan hati yang khawatir. Mari kita lebih banyak bernyanyi memuji Tuhan. Berdoa dengan mata iman yang memandang Tuhan yang maha besar. Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat dari semua badai hidup kita. Semua bahaya yang mengancam di dunia ini. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar ya Tuhan sebuah kebenaran. Bahwa ketika dalam bahaya, dalam badai, dalam kesulitan, dalam cobaan. Ketika hidup kami seperti di ujung tanduk. Seperti kapal yang bocor, Tuhan Engkau hadir dan Tuhan siap berperang dan bertindak buat kami. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati, di pikiran kami. Menghibur dan menguatkan yang lemah dan yang sedih. Menolong kami memiliki mata iman untuk melihat kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih kuat melampaui semua bahaya yang mengancam. Semua badai yang menerpa, semua kesulitan, tantangan dan cobaan di dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami, penolong kami. Gembala kami yang baik. Yang berjanji memelihara kami sampai pada akhirnya. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.